Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Amma ba'du, saya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang kita hormati pengurus masjid yang memang sudah berikhtiar untuk membuat kita nyaman beribadah. Mudah-mudahan ikhtiar mereka selaku pengurus masjid menjadi catatan amal ibadah, menjadi catatan amal jariah, sehingga ini menjadi salah satu di antara yang akan memberikan pertolongan kepada mereka di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormati bapak-bapak, ibu-ibu beserta anak-anak kami, umumnya para jemaah sidang jemaah tarawih yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak pengurus tadi, bahwa hampir dipastikan kita ini akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, yang memang hari-hari ke depan mungkin akan terjadi pergeseran pertumpukan manusia, penumpukan manusia yang hari-hari ke depan mungkin akan bergeser. Yang hari-hari ini sudah terlihat mal, pasar, jalan, warung-warung sudah mulai dikunjungi. Namun alhamdulillah masjid kita masih ramai. Di saat mungkin sebagian tempat masjid dan musola sudah mulai ditinggalkan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai dengan berakhirnya Ramadan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan yang semakin di ujung tentu juga harus kita sempurnakan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Selain dengan menyempurnakan ibadah Ramadan yang kita lakukan, yang nanti akan kita tutup dengan membesarkan Allah, dengan bertakbir, satu hal lain yang penting yang mesti kita tunaikan adalah dengan membayarkan zakat fitrah. Kalau di dalam Al-Quran para mufassir menghitung tidak kurang dari 30 ayat yang berbicara tentang perintah zakat, bahkan 26 diantaranya beriringan perintah zakat dengan sholat. Aqimis sholat wa ati zakat. Allah perintahkan kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Salah satu di antara bagian zakat itu adalah zakat fitrah. Di
Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kata Rasul, zakatul fitri tuhratul lisa'in minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Kata Rasul, zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan, untuk mensucikan jika ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan ketika seseorang berpuasa, ketika kita melakukan ibadah puasa, yang menyebabkan puasa kita menjadi tak bernilai atau kurang nilainya di mata Allah. Kaum muslimin sidang jemaah berbahagia bahwa jasad, bahwa diri kita ini setidak-tidaknya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada unsur jasmani, jasad, yang memang membutuhkan makanan seperti yang kita makan. Entah itu namanya sate, entah itu namanya gado-gado, lain sebagainya. Jasad butuh makanan. Ramu-ramunya diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan sampai berlebihan. Lalu apa yang akan dimakan? Halal dan thayyiban, yang halal lagi baik. Yang kita makan yang jelas, halalnya yang jelas, baik untuk kesehatan kita. Yang akan kita makan ini butuh jasad. Maka kalau yang kita makan itu asupan gizinya lengkap sempurna, badan akan kuat. Kita akan beraktivitas, beragam aktivitas yang kita lakukan. Pagi Ibu, ada laporan orang namo mendaki Gunung Merapi. Bahkan bukan hanya mereka yang berusia muda, tapi barangkali dua-dua bapak-bapak yang sudah usia lebih dari 45 tahun. Bapak Talu ini mendaki Gunung Merapi karena merasa badan sehat. 5 unsur badan sehatnya, ada asupan gizi dan makan. Badan sehat, ada asupan gizi dan makan. Lalu yang kedua, unsur diri kita kok Bapak Ibu, unsur rohani. Kalau jasad tadi dengan berbagai macam bentuk makanan dimakan, maka rohani juga butuh makan. Salah satu di antaranya bentuk makan rohani itu adalah hadirnya kita pada malam hari ini. Datang itu kamu saji, lalu kita isi dengan beragam macam amal ibadah. Ini makan rohani. Ini makan rohani. Maka kalau badan sehat, tenaga kuat, kita akan melakukan beragam aktivitas ringan. Dan akan tahu orang yang badannya sehat, tenaganya kuat, akan bisa mengisi rohani itu dengan beragam macam makanannya. Banyak. Maka kehadiran kita pada hari ini Bapak Ibu sudah jemaah yang berbahagia adalah dalam rangka mengisi diri kita ini, rohani kita ini dengan makanannya banyak. Yang salah satu di antaranya hari ini dalam bulan suci Ramadan kita isi dengan puasa. Maka tatkala ketika puasa yang kita lakukan ini ada ternoda oleh perbuatan lain yang menyebabkan mungkin akan puasa kita dirusak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Allah perintahkan kita untuk menunaikan membayar zakat fitrah yang segera hendaknya kita tunaikan dalam rangka menyempurnakan makanan yang rohani kita. Yang ketiga unsur diri kita ini Bapak Ibu yang jemaah berbahagia adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini makanannya cenderung kepada maksiat, cenderung kepada yang salah. Kalau kita tidak mampu untuk mengisi rohani itu dengan makanan ibadah. Kalaulah makanan dari jasmani itu terisi dengan hal yang haram, maka sebutir nasi yang kita makan lalu itu menjadi darah daging, maka akan membuat doa kita tidak akan dijawab selama 40 hari 40 malam. Berlanjut kepada kemalasan diri kita ini untuk mengisi rohani ini dengan makanan ibadah yang tentu akan berakhir dengan semakin banyaknya makanan-makanan nafsu yang diisi dengan syahwat. Bapak Ibu yang berbahagia, maka hari ini dengan latihan ibadah Ramadan, dengan latihan ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan, tentu dengan harapan kita mampu untuk mengendalikan, bukan membiarkan nafsu kita ini berbuat semaunya saja. Karena memang nafsu itu diciptakan, nafsu itu di depannya ada gerbang yang begitu indah, lalu di dalamnya ada kesengsaraan ketika kita tak mampu untuk mengendalikan. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, maka potensi yang diberikan oleh Allah kepada diri kita yang oleh Allah dalam Al-Quran dikatakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan semestinya lah kita tempatkan diri kita ini sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah ketika kita mampu menjadikan diri kita ini sebagai orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sekaligus mampu untuk menjaga puasa untuk membersihkan diri yang dilengkapi dengan membayar zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah berfungsi adalah untuk memberi makan yang fakir dan miskin. Di antara kita kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, dari sisi ekonomi mungkin ada yang merasakan keberuntungan, tapi tidak sedikit saudara-saudara kita, apalagi yang hari ini saudara-saudara kita yang ditimpa oleh beragam macam musibah dan bencana alam, tidak akan tergerak hati kita untuk ikut secara bersama-sama. Yang pernah kan ibadah puasa Ramadan yang hari ini kita lakukan, yang ketika kita berbuka bisa menikmati dengan berbagai macam menu makanan yang begitu lezat dan nyaman, maka sebagai bentuk kepedulian kita, marilah kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang memang juga zakat fitrah ini mesti kita lakukan dan kita tunaikan. Yang ketiga, kaum muslimin sedang jemaah berbahagia, puasa Ramadan diantarkan karena Allah Subhanahu wa taala bila mana zakat fitrah sudah ditunaikan sebelum dengan pelaksanaan sholat. Betapapun puasa yang kita lakukan, kalau tidak kita tunaikan zakat fitrah, tentu ini tidak akan sampai dari Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sebagai perangko. Surat dibuat sedemikian rupa dan sedemikian mungkin. Ketika kita tulis, kita baca, kita kemas sedemikian bagus, lalu untuk pengantarnya tidak disediakan perangko, karena mungkin tukang pos akan mengantarkan. Maka oleh sebab itulah kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, kita isi jasad kita dengan makanan yang halal dan thayyibat. Kita sempurnakan rohani kita ini dengan berbagai macam amal ibadah yang tentu apabila ada yang terkikis dengan perbuatan-perbuatan nafas,
perbuatan-perbuatan mungkin yang akan merusak daripada puasa Ramadan kita, semisal mungkin hati yang tidak ikhlas, lagian kita mungkin yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terisi juga dengan gunjingan, fitnah dan segala macamnya, atau barangkali seteguk air yang masuk ke dalam mulut kita berasal dari yang tidak halal, maka segeralah tunaikan zakat fitrah kita. Mudah-mudahan hal yang kecil itu akan menyempurnakan ibadah Ramadan yang hari ini, yang saat ini sedang kita lakukan, yang kita berjuang untuk menuntaskan sampai Ramadan itu berakhir nanti. Menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita Bapak Ibu dan jemaah yang berbahagia. Bila mana ini mampu kita lalui, bila mana kita juga mampu untuk berbagi dengan saudara-saudara kita, dan tentu juga sekaligus mampu kita untuk mengendalikan dengan membiarkan nafsu kita, membiarkan nafsu kita yang selalu kita ikuti dan kita turuti, sementara Ramadan kita biarkan berlalu begitu saja. Hari ini kita sudah berpacu untuk persiapan Lebaran. Cerita-cerita Lebaran sudah sering dikembangkan di mana-mana, bahkan termasuk juga kita di rumah tangga. Tetapi Ramadan yang begitu mulia kita biarkan dan kita abaikan. Tentu inilah amat sebuah kerugian bagi kita yang Allah berikan, yang Allah hadirkan kepada kita. Untuk itu kaum muslimin, mari kita sempurnakan Ramadan sampai ke ujungnya. Mari kita tunaikan zakat fitrah untuk nanti pada akhir Ramadan kita sama-sama membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertakbir, dengan mengumandangkan takbir, sehingga penghujung Ramadan kita betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.